Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma 'arifna bika hatta na'rifuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur kepadanya, termasuk golongan asyakir asyakur di hadapan Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 12, wa qila li ba'dihim, itu ya. Sudah ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila, dan ditanyakan, li ba'dihim, kepada sebagian hukama, li ba'dihim, kepada sebagian hukama, ma ghayatul ikhlas, apa tanda-tanda ikhlas. Qala, berkata, hukama ya yang berkata. Qala, berkata, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah limpah curahkan rahmat, hidayah dan keberkahan. Ala tuhibba mahmadatun nasi. Ala tuhibba mahmadatun nasi. Bahwa engkau tidak suka pujian manusia. Ala tuhibba mahmadatun nasi. Apa? Bahwa engkau tidak suka pujian manusia. Wa qila, dan ditanyakan, lidhinnun al-misri, lidhinnun al-misri, kepada Dhunnun al-Misri. Lidhinnun al-Misri, kepada Dhunnun al-Misri. Mata, kapan?
Yu'lamu diketahui mata kapan. Yu'lamu diketahui ar-rajulu seseorang, ar-rajulu seseorang, annahu bahwa ia, annahu bahwa ia, min safwatillahi ta'ala, min safwatillahi ta'ala, pilihan Allah Ta'ala, min safwatillahi ta'ala, pilihan Allah Ta'ala, yakni yaitu min khawasihi, dari kekhususannya, min khawasihi, dari kekhususannya, alladzina astafahumullahu ta'ala, alladzina astafahumullahu ta'ala, yang Allah Ta'ala telah memilih mereka, yang Allah Ta'ala telah memilih mereka, alladzina astafahumullahu ta'ala, yang Allah Ta'ala telah memilih mereka. Qala dikatakan, yu'rafu diketahui, yu'rafu diketahui, zalika yang demikian itu, yu'rafu diketahui, zalika yang demikian itu, bi'arba'ati asya'a, bi'arba'ati asya'a, dengan 4 perkara. Idza khala'a, apabila ia meninggalkan, idza khala'a, apabila ia meninggalkan, ar-rahata, ar-rahata, istirahat, ar-rahata, istirahat, yakni yaitu tarkur rahata, meninggalkan istirahat, tarkur rahata, meninggalkan istirahat. Idza khala'a ar-rahata, khala'a itu artinya asalnya adalah kosong, kosong dari istirahat, maksudnya meninggalkan istirahat. Wa a'ta,
minal maujudi, wa a'ta dan memberikan, wa a'ta dan memberikan, minal maujudi dari yang ada, dari yang ada. Yakni yaitu yu'ti diberikan, yu'ti diberikan, minal qalili dari yang sedikit, dari yang sedikit. Minal qalil itu dari yang sedikit, maksudnya apa yang sedikit itu? Yang sedikit itu dunia, ya, maksudnya dunia, baju, makanan, apalagi uang, harta, jabatan, maksudnya itu yang sedikit, ya. Alladzi indahu, yang ada di sisinya, alladzi indahu, yang ada di sisinya. Wa ahabbu dan suka, hub itu cinta, suka, kanyaah, kadede. Ahab, suka, ya, ahab. Wa ahabbu dan suka, sukutul manzilati, hilangnya jabatan dunia, sukutul manzilati, hilangnya jabatan dunia. Dikit lagi, wastawat dan sama saja, wastawat dan sama saja, indahu baginya, al-mahmadatu, pujian, wal madzamatu dan hinaan. Al mahmadatu pujian, wal madzamatu dan hinaan. Alhamdulillah. Sudah kita baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila dan ditanyakan, li ba'dihim kepada sebagian hukama, ma ghayatul ikhlasu, apa tanda-tanda ikhlas. Qala berkata, ala tuhibba mahmadatun nasi, bahwa engkau tidak suka pujian manusia. Waqila dan ditanyakan, lidzin nun al-misri kepada Dhunnun al-misri, mata kapan, yu'lamu diketahui, ar-rajulu seseorang, annahu bahwa
safwatillahi ta'ala, pilihan Allah ta'ala, yakni yaitu min khawasihi, dari kekhususannya, alladzina astafahumullahu ta'ala, yang Allah ta'ala telah memilih mereka. Qala yu'rafu, diketahui, zalika, yang demikian itu, bi'arba'ati asya'a, dengan 4 perkara. Idza khala'ar rahata, apabila ia meninggalkan istirahat, yakni yaitu tarkur rahata, meninggalkan istirahat, wa a'ta, dan memberikan, minal mawjudi, dari yang ada, yakni yaitu yu'ti, diberikan, minal qalili, dari yang sedikit, alladzi indahu, yang ada di sisinya, wa ahabba, dan suka, suqutal manzilati, hilangnya jabatan dunia, wastawat, dan sama saja, indahu, baginya, al-mahmadatu, pujian, wal madamatu, dan hinaan. Alhamdulillah. Pada kali ini pengarang kitab itu menjelaskan juga masih mengenai keikhlasan. Ditanya itu orang-orang yang ahli hikmah, orang yang faham perjalanan bagaimana cara menuju Allah. Ahli hikmah itu orang yang faham bagaimana cara menuju Allah, itu ahli hikmah. Bagaimana cara mensucikan hati, itu ahli hikmah yang tahu. Ya, orang-orang ahli hikmah tahu ilmu-ilmu mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mencintai Allah, bagaimana cara mengenal dan dikenal Allah, itu orang yang ahli hikmah. Bukan orang yang suka nangkep jin doang, bukan orang-orang yang seperti Ghostbuster, tahu Ghostbuster ya, dipanggil mengusir jin, bukan yang begitu, bukan. Tapi orang ahli hikmah itu ya, tapi mereka juga bisa yang begitu, ahli hikmah ya. Mereka tahu jalan-jalan bagaimana menuju kepada Allah agar selamat di hadapan Allah. Tahu bagaimana hati harus bersikap di hadapan Allah. Ditanya mereka orang-orang yang hukama atau ahli hikmah, ditanya, ma ghayatul ikhlas, apa sih tanda-tanda ikhlas itu? Mereka menjawab, ahli hikmah tersebut menjawab bahwa yang disebut tanda-tanda orang yang ikhlas itu, ala tuhibbu mahmadatun nas, bahwasanya kita itu enggak suka dipuji sama manusia. Maksudnya apa? Maksudnya kita senangnya itu penilaian Allah, bukan dinilai manusia. Kebanyakan orang pengennya dinilai sama manusia. Lagi sendirian di rumah, mereka nggak peduli mau maksiat, mau taat, betul.
Tapi di hadapan manusia mereka pura-pura tawadu. Di hadapan manusia pura-pura jadi orang yang soleh, pura-pura jadi orang yang dekat dengan Allah. Lagi sendirian gak ada manusia, dia maksiat besar di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kenapa tuh ya? Artinya mereka ibadah tuh kalau ada manusia aja, karena pengen dipuji manusia, nggak ada ikhlasnya. Maka ciri atau tanda orang yang ikhlas itu ketika seseorang tidak lagi pengen dipuji sama manusia. Itu ukurannya itu. Lihat aja diri kita. Kalau di kesendirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala udah nggak ada lagi keinginan. Kita pengen dapat karomah, keinginan kita bisa ngelihat yang gaib-gaib, keluar dari berzikir, tetap aja kita misalnya pengen dipandang manusia, udah nggak ada lagi begitu-begitunya. Yang ada di diri kita itu ibadah pada Allah, walaupun sendiri, walaupun banyak orang, yang penting hatinya nggak pengen dipandang sama manusia, nggak pengen dipuji sama manusia. Keinginannya adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya, bukan penilaian selain Allah, baik dari manusia, baik dari jin-jin, baik dari malaikat-malaikat. Dia nggak butuh itu. Ya, malaikat tuh bisa, kalau yang malaikat-malaikat di bawah muqarrabin, bukan pimpinan-pimpinan malaikat, mereka bisa melihat hati manusia sampai alam malakut, artinya sampai negeri qalb saja. Lapis hati pertama sodrun, lapis hati kedua qalbun, lapis hati ketiga fuadun, lapis hati keempat yang paling dalam namanya lubbun. Kalau malaikat yang biasa-biasa saja sampai qalbun, lapis hati kedua bisa lihat. Mereka nggak pengen dinilai sama malaikat, enggak. Kalau malaikat-malaikat yang muqarrabin, yang wajib kita ketahui dari 10 malaikat itu, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, terus sampai 10 yang kita wajib tahunya itu bisa ngelihat sampai fuad. Mayusabbitu bihi fuad. Ya. Karena mereka bisa sampai melihat alam lahud. Jadi alam yang paling tinggi itu namanya alam lahud. Alam di bawahnya namanya jabarut. Di bawahnya lagi namanya malakut. Di bawah malakut ada alam mulki. Setelah alam mulki, alam nyata ini. Ya, alam lahud, jabarut, malakut, mulki, baru alam nyata, alam zahir. Kalau malaikat-malaikat yang muqarrabin dan yang 10 itu yang pimpinan-pimpinannya malaikat, malaikat Jibril, malaikat Jibril alaihis, itu pimpinan malaikat seluruhnya. Ada malaikat Mikail, pimpinan malaikat juga ada banyak itu, bawahan-bawahan malaikat Mikail. Ya, ada malaikat Izrail, punya banyak bawahan. Pimpinannya itu beliau. Ya, ada malaikat Israfil, itu pimpinan. Banyak lagi pengikutnya. Yang 10 yang kita ketahui itu, yang wajib diketahui, itu punya bawahan banyak. Nah, yang 10 ini mereka bisa sampai alam fuad, lapis hati ketiga. Dan kita pun gak butuh penilaian malaikat-malaikat itu. Ya, yang kita butuhkan hanya penilaian Allah. Malaikat memang bertugas mencatat amal-amal ibadah manusia, betul? Tapi waktu yang lalu kami juga pernah sampaikan bahwa ada malaikat itu yang tidak bisa sampai mencatat, ya, amalan seorang hamba. Malaikat itu menganggap bahwa amalannya adalah rendah, ngebalikin kecoa doang, apa sih pahalanya? Dianggap remeh sama malaikat. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang paling ikhlas. Justru itu yang paling gede pahalanya, gara-gara ngebalikin kecoa. Ya, amalan yang lainnya sedekah, sholat, haji, umroh, puasa, ternyata banyak nggak ikhlasnya. Ya,
Justru yang dianggap remeh sama malaikat ternyata besar di hadapan Allah. Karena itulah ikhlasnya ada di situ. Ya, orang lagi di kamar mandi, manusia siapa yang melihat? Kan nggak ada. Tahu-tahu ada kecoa kebalik lah, kita balikin lagi niat Bismillah dalam hati ya, nolong makhluk Allah karena Allah. Justru itulah yang besar. Malaikat itu maka tidak bisa melihat hati lapis paling dalam, namanya lubun. Di dalam lub itu ada isinya itu ruh. Ya, di dalam ruh itu ada sirrullah, rahasia dari Allah. Ya. Nanti insya Allah kapan waktu kita bahas sedikit demi sedikit mengenai alam-alam yang dimaksud ya. Ada alam lahut, ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam mulki ya. Kan suka ada tuh doa-doa ya, subhanadzil mulki wal malakut ya, subhanadzil izzati wal jabarut. Apa tuh maksudnya? Alam itu tuh ya. Tapi nanti insya Allah. Sekarang waktunya membahas ikhlas dulu. Artinya kalau kita sudah tidak ada lagi keinginan untuk dipuji pada saat beramal, dinilai oleh selain Allah pada saat beramal, insya Allah itu amalnya ikhlas. Yang kita inginkan cuma Allah, yang menilai ya Allah, niatnya ya Allah, nah itu ikhlas. Ya, bahwasanya engkau tidak suka dipuji sama manusia, itu yang namanya tanda ikhlas. Wakila dan ditanyakan li Dhinnun al-Misri, mata ya'lamur rajulu annahu min safwatillahi ta'ala, kapan itu seseorang diketahui bahwa dia itu adalah pilihan Allah. Wahai Dhunnun al-Misri, Dhunnun al-Misri itu salah satu ulama, hukama dan orang yang dekat dengan Allah dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau selain ulama, beliau juga hukama, beliau juga kekasih Allah yang dekat dengan Allah. Wahai Syekh Dhunnun al-Misri, al-Misri berarti orang Mesir. Gimana caranya kita tahu kalau seseorang itu dipilih Allah? Maksudnya dipilih Allah itu bagaimana? Orang yang dipilih Allah untuk berbuat, beraktivitas ya ikhlas karena Allah. Itu orang-orang pilihan Allah. Orang-orang sudah bisa ikhlas ya kekasih Allah namanya. Orang-orang pilihan Allah itu maksudnya yang dicintai, mencintai Allah. Orang-orang yang kenal sama Allah, yang beraktivitas hanya untuk Allah dan karena Allah. Bagaimana caranya kita tahu itu bahwa seseorang itu adalah pilihan Allah? Qala yu'rafu dzalika bi arba'ati asya. Dikatakan oleh Syekh Dhunnun al-Misri ciri atau tanda ya untuk hal yang demikian ada 4. Diketahui bahwasanya orang itu orang pilihan Allah yang berikhlas, yang beramal itu ikhlas karena dapat diketahui bahwa orang itu dipilih Allah dengan 4 perkara. Yang pertama, idza khala'a ar-raha, kalau dia itu meninggalkan istirahat. Yang kedua, wa a'ta minal wujud, dia suka untuk memberikan apa yang ada pada dirinya ya, baik itu berupa harta, makanan, pakaian. Dia itu dermawan, tidak pelit. Kalau masalah-masalah untuk bersedekah dia cepat. Yang ketiga, wa ahabbu suqutal manzilah, dia malah suka kalau hilang itu jabatan keduniaan. Jabatan yang diinginkannya adalah kedekatan dengan Allah, bukan jabatan keduniaan. Yang keempat, wastawat indahu al-mahmadatu wal madhamah, sama saja bagi dirinya baik itu pujian maupun cacian ya.
itu cirinya ada empat. Bisa diketahui seseorang itu pilihan Allah, bahwa dia itu kekasih Allah, bahwa dirinya itu orang-orang yang ikhlas di dalam beraktivitas. Yang pertama, idza khala'ar roha, kalau dia itu meninggalkan istirahat. Bahkan istirahatnya dia itu sedang ibadah juga. Artinya nggak ada sama sekali waktu istirahat. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya tidurnya itu niat untuk menjalankan perintah Allah. Niatnya nih, tidurnya tuh bukan untuk istirahat, bukan. Niatnya untuk menjalankan perintah Allah, memberikan hak kepada tubuh. Tubuh itu punya hak. Haknya tubuh itu istirahat. Dan Allah perintahkan manusia untuk tidak menzalimi tubuhnya, untuk beristirahat juga. Ya, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba. Surah apa? An-Naba ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna, dan kami jadikan naumakum, tidurmu, subata, sebagai istirahat. Allah jadikan tidur itu sebagai wadah untuk istirahat. Nah, kita nggak boleh menzalimi diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi itu berfirman, ya, haramtu zulma ala nafsi, ku haramkan berbuat zalim atas diriku. Allah mengharamkan berbuat zalim kepada selain dirinya Allah. Ya, fala tazalamu, maka jangan kalian berbuat zalim. Orang yang gak mau memberikan hak terhadap tubuhnya untuk beristirahat, ini tubuh kan kalau melek melulu kan capek hadirin. Lama-lama sakit tuh matanya kalau nggak diistirahatin, betul. Tapi dia niatnya bukan istirahat, tidur tuh niatnya untuk menjalankan perintah Allah, sehingga tidurnya itu bernilai sedang menyambung diri dengan Allah, sedang menjalankan perintah Allah. Dilihat sama iblis, sama syaitan, sama bala tentaranya bukan lagi tidur saja, tapi dirinya sedang terkait dengan Allah, terhubung dengan Allah. Kalau niat tidurnya menjalankan perintah Allah. Kalau kita kan bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Betul? Ya ilahi. Udah gitu tidurnya nggak niat untuk menjalankan perintah Allah, memberikan hak kepada tubuh sebagai itu perintah dari Allah. Ya, kita tidur juga sambil ngelihat HP, sambil nonton TV, sampai akhirnya ditonton sama TV. Betul nggak? La ilaha illallah. Nah, orang-orang pilihan Allah, mereka tidak ada waktu sama sekali yang itu adalah istirahat toh. Ya, semua waktunya bernilai menjalankan perintah Allah karena Allah. Bahkan tidurnya itu jauh lebih baik dibanding ibadahnya orang yang bodoh. Betul nggak? Baginda Nabi Muhammad SAW lagi mau masuk ke Masjid Madinah yang ada di Madinah, Masjid Nabawi. Mau masuk ke situ, dilihat di pintu masjid itu ada iblis. Ya, ditanya sama baginda Rasul, ngapain iblis? Gitu ya. Ya Rasulullah, saya mau menggoda itu orang yang sholat. Saya mau goda itu orang yang sholat. Ya,
tapi saya takut sama yang lagi tidur. Kata baginda Rasulullah SAW, kenapa kamu takut sama yang lagi tidur? Padahal yang lagi tidur itu dia sedang ghaflah, lupa. Sedangkan yang lagi sholat dia sedang munajat, dia sedang menjalankan ibadah dan perintah Allah. Kenapa malah takut sama yang tidur? Kemudian iblis itu menjawab, ya Rasulullah, yang tidur itu orang alim. Sebelum tidurnya dia niat menjalankan perintah Allah. Aku takut, walaupun dia lagi tidur. Khawatir kalau bangun, ya, kalau orang alim tadi bangun, dia akan memberikan ilmunya kepada orang bodoh itu sehingga sholatnya diterima oleh Allah. Kalau orang bodoh itu sih yang lagi sholat itu saya nggak takut, walaupun dia baca-bacaan sangat mudah kata iblis untuk menggelincirkannya dalam kesyirikan, kekufuran, kefasikan, walaupun lagi sholat. Padahal dia bodoh, ya gampang kata iblis. Yang saya khawatirkan tuh justru yang lagi tidur. Kelihatannya aja dia tidur, padahal sedang dianggap di hadapan Allah dia sedang menjalankan perintah Allah. Kenapa takut sama yang tidur? Karena yang tidur tahu caranya tidur, ya, tahu ilmunya bahwa tidur itu bukan untuk enak-enakan, bukan menuruti nafsu tidurnya, tapi dia tidur dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi sebelum tidur tuh niat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat tidur menjalankan perintah-Mu, ya, memberikan hak kepada tubuh ini karena Engkau ya Allah.